Halo. Sintayong Foundation murni punya tujuan adalah bikin generasi emas sepak bola Indonesia. Ini muncul lagi. Ini nggak ada lagi. Nggak tahu nyari dari Shin apa. Welcome, Coach S TD. Standar. Kok miring terus, Coach? Iya, lagi STD. Welcome, Coach S B lukis. Bikin lagu. Nyanyi. Takut. Welcome, Coach. Shin. Klakson bawah. Apa sih? Orang belum hijau. Shin mulu. Klakson nih. Welcome, Coach S Taylor. Yeah. Hey, what's up? Hello. Nice to meet you. Please. Nice to meet you. Hello. My name is Gary. My name is Han. Han. Nice to meet you. My name is Jake. I'm Jake. I'm Rifki. Okay. I'm Richard. I'm sorry. I'm TP. My name is TP. Oke. Aku datang ke sini sama Arab. Mungkin coach juga lagi dalam perjalanan. Pengen ngasih tahu sebenarnya ke teman-teman bahwa Sintayong Foundation murni punya tujuan adalah bikin generasi emas sepak bola Indonesia. Oke. Gitu. Kita jadi memang mulainya dari usia 9, usia 15 dan usia 17 gitu. 9, 15, 17. 9, 15, 17. Kenapa umur 17? Karena kita pengennya ada yang long term, ada yang short term. Yang long term kita usingnya umur 9 sampai 15. Short termnya adalah usia 17. Karena 17 kita prediksikan di umur dia ke 19 dia sudah bisa menjadi professional player lah. Gitu. Oke. Gitu. Plannya hari ini ngapain gitu, Mas? What's the plan for today? What's the plan for today? Oke, plan hari ini sebenarnya coach nanti akan datang ke sini lebih ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama kita dibantu sama teman-teman di sini buat auction barang STY Foundation yang akan ditandatangan sama coach langsung di sini. Jadi harapannya dari uang yang terkumpul dari auction dan yang kemarin sudah dilakukan itu bisa mendukung program-program kita. Jadi the regular programnya itu kita setiap bulan tuh ada 2-3 program. Plus kemarin Sabtu kemarin kita baru di sekolah Hutan Besar. Itu sekolah yang berada di tempat pembuangan akhir. Jadi memang anak-anaknya adalah anak-anak pemulung. Gitu. Jadi kita kemarin datang ke sana, kita saling kebahagiaan, kasih mereka susu, kasih mereka peralatan sekolah, terus juga makanan dan segala macamnya. Gitu. Nah, sebelumnya di bulan Januari kita di sekolah kolong jembatan. Dan mereka sama, memang target kita adalah anak-anak yang underprivileged. Dan kita kepengennya, dan kita yakin dan kepengen setiap anak yang ada di Indonesia punya kesempatan yang sama. Mau dia tidak mampu, mau dia disabilitas, mau dia segala macam, mereka tuh punya kesempatan yang sama lah di sepak bola gitu. Dan kita pengen bantu mereka untuk bisa merubah mimpi mereka menjadi lebih baik. Jadi kita datang karena kita happy sama anak-anak penderita kanker bareng sama coachin juga, dan kita pengen menunjukkan bahwa foundation ini bukan hanya ngomongin soal sepak bola sebenarnya, tapi kita juga kepengen yang tadi aku bilang bahwa anak-anak yang mempunyai keterbatasan, mungkin dia sakit atau segala macam. Jadi tadi fakta uniknya juga ada satu anak yang dia itu adalah pemain bola, terus dia jatuh, dia baru tahu kalau ternyata dia kanker tulang. Dan dia sangat pengen sekali lah jadi pemain sepak bola. Makanya tadi juga ketemu sama coach sebagai bentuk dukungan lah, bahwa ya
penyakit itu ya bisa kita sembuhkan. Kalau cancer kan bisa kita sembuhkan tergantung semangatnya itu. Makanya kita datang ke sana untuk kasih semangat ke teman-teman yang ada di sana, penderita-penderita cancer. Terus juga ya kita happy lah sama mereka. Kita main bola juga tadi sama mereka. Gitu. Nah paling aku mau coba introduce the main program dari foundation. Jadi kita ada program yang namanya Scouting Talented for Yoda. Scouting itu. Yes. Jadi kenapa namanya Yoda? Yoda itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah pejuang. Jadi kita kepengennya anak-anak ini menjadi pejuang buat dirinya sendiri, at least orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita pengennya mereka tuh bisa berubah untuk menjadi seorang pemenang, pejuang. Nah, konsepnya adalah kami akan scouting di setiap daerah untuk mencari bakat anak-anak yang memang mempunyai keterbatasan untuk bisa lebih tinggi. Kayak misalkan dia mau main bola, mau masuk profesional kan gapnya agak jauh ya. Nah kita pengen cut itu sebenarnya. Nah setelah itu mereka akan kita seleksi, kita akan audisi, terus juga nanti akan ada campnya. Camp itu nanti akan diisi oleh program nutrisi, terus fisik, terus juga skill dan lain sebagainya lah. Nah kita pakai adalah kurikulum dari Coach Sintayong. Gitu. Nah setelah itu mereka akan lulus dan menjadi Yoda, dan kita akan kayak model transfer pemain lah dengan klub yang ada di Korea. Jadi harapannya mereka punya pengalaman di level internasional, level profesional juga di sana. Dia balik ke sini, harapan kita juga jadi pemain tim nasional. Makanya target kita adalah 2045 kita punya generasi emas sepak bola. Karena 250 juta jiwa, 11 orang pemain harusnya bisa ya. Kita bisa bikin generasi emas sepak bola lah. Dan kita bisa jadi raksasa Asia selanjutnya. Gitu. Berarti sudah ada kerjasama sama klub Korea juga? Sudah. Oh, Sudah. okay. Kita ada kerjasama dengan, karena kan coach di Korea kan relationship-nya banyak ya. Dan coach juga kan mantan pelatih di sana. Jadi kerjasama itu udah kita bisakan, bukan bisakan, diokekan. Mau nanya, kalau ini kan mungkin banyak dari penonton, dari anak-anak mungkin sama orang tua yang pengen jadi pemain sepak bola, pengen gabung ke STI Foundation. Nah, cara buat joinnya gimana ya? Maksudnya kayak yang tadi pengen bikin generasi emas, semua orang udah pasti mau. Scouting itu. Scoutingnya itu gimana prosesinya gitu? Oke. Kalau misalkan dari daerah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kita akan lakukan ini nanti di bulan Juli Agustus. Juli Agustus Tahun ini. Jadi akan ada 3 season. Season pertama itu kita lakukan di Jabodetabek area. Jadi akan terfokus. Let's say kayak misalkan gua akan lakuin ini di salah satu tempat misalkan. Kita ngomong misalkan lapangan sepak bola. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana. Itu salah pertama. Cara yang kedua, mereka kirim video skill bakat talentanya ke kita. Nanti kita akan kurasi sampai akhirnya mereka dapat undangan untuk bisa ikut audisi. Terus syarat ketiga itu jalurnya mungkin kayak kayak misalkan Arab, Mas, gua ada anak kenalan nih, rekomendasi itu bisa kita langsung sana. Terus season keduanya kita akan lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harapannya adalah, kenapa Jabodetabek pertama? Karena ya kami tahu bahwa banyak juga di Jabodetabek yang punya yang harusnya bisa punya kesempatan yang sama lah. Terus kedua kita ngambil Jawa Tengah, ya kita juga pengen melebarkan sayap di Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu adalah kita akan lakukan di wilayah Indonesia Timur. Jadi dari bakat-bakat teman-teman, adik-adik kami di wilayah Indonesia Timur tuh bisa punya kesempatan lah. Jadi akan berjalan tuh kurang lebih 3 season. Kita sebut 3 season. Nah yang tadi aku bilang ya konsepnya kirim video, datang langsung, atau kita kasih rekomendasi dari yang siapa gitu sih. Berarti nanti pembinaannya fokus dari kurikulum yang dikasih sama Betul. Kurikulum kayak apa sih? Kurikulum itu kayak apa sih? Ini gue nggak ngerti. Jadi gini, kalau di Korea, di Jepang, karena gini, kalau melihat perkembangan sepak bola di Jepang dan Korea itu, mereka kan dari zero sebenarnya. Indonesia pernah ngalahin Jepang loh di tahun lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu lah. Tapi mereka fokus di sana karena mereka tuh mempelajari setiap
setiap negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Nah, kami kenapa fokusnya adalah di Korea dan di Jepang? Jadi ada dua negara nih yang akan kita transfer pemainnya. Oh, Jepang. Korea dan Jepang. Karena kita melihat bahwa saat ini Korea dan Jepang adalah raksasanya Asia. Jepang udah wow, gitu kan. Korea pun sama. Secara bola ya. Secara kita ngomongin secara bola. Dibanding dengan negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya supaya bisa menjadi macan Asia lagi lah. Tapi harapan kami di 2045 tuh kita punya bukan hanya Asia harusnya, tapi dunia. Makanya kita juga berharap dukungan juga buat teman-teman untuk bisa bantu kami lah. Dan kita sangat berharap Indonesia juga nantinya lolos di Piala Dunia, karena itu adalah awal batu loncatan pertama lah sebenarnya. Gitu. Dan kurikulum yang akan diberikan, pertanyaannya Arab adalah mulai dari fisik, karena Indonesia fisik memang harus digonjlok. Terus kedua kita ngomongin soal nutrisinya, balik lagi karena ini masih kecil, masih yang bisa dibentuk lah, bodinya itu bisa dibentuk. Karena berkembang masih berkembang. Betul, masih bisa berkembang. Tapi kalau misalkan udah umur 20, 22, 23 tuh udah agak susah tuh. Tuh kan makanya kita fokusnya di pengembangan usia dini. Terus yang ketiga itu adalah skillnya. Jadi kita mengasah semua skillnya. Nah, sebuah catatan ketika nanti mereka menjadi seorang Yoda itu tidak hanya ngomongin soal skillnya, tapi attitude-nya. Dan kita nggak mau nanti ketika sudah menjadi Yoda, attitude-nya itu tidak ada. Walaupun skillnya bagus kayak Ronaldo, tapi attitude-nya nol. Wah, kita kadang-kadang kan balik lagi, ketika lu menjadi pemain nasional, ketika lu menjadi pemain bola profesional, mereka itu adalah representasi negara. Media nasional gitu, mereka representasi negara, mereka harus bisa jaga attitude-nya gitu kan. Dan kita yang akan kita fokuskan adalah di attitude. Penilaian pertama, yang kedua baru kita ngomongin skill. Kenapa penilaian pertama itu attitude? Karena attitude itu watak. Dan agak susah dirubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin skill, everybody di sini kalau memang misalkan mau fokus, ya bisa aja gitu kan, karena bisa kita asah. Tapi kalau attitude tuh nggak bisa. Jadi gitu. Berarti attitude juga dari kecil nih. Attitude-nya dari kecil kita tanamkan, betul. Karena kan ya mungkin teman-teman di sini tahu coach itu kan emang galak ya. Kalau melatih timnas kan galak banget ya, gitu kan. Dan suka banyak interview pemain-pemain timnas itu bilang coach itu galak. Ya memang, karena ya balik lagi, ini bukan buat gua, ini buat lu gitu. Bahasanya gitu lah. Dan kita pengen nanamin itu dari usia dini. Calon Yoda ini nanti kan di apa ya, bisa dibilang di karantina gitu ya. Yes. Apakah akademisnya juga dapat mereka? Betul. Pertanyaan baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita juga nggak kepengen satu anak itu, misalkan beberapa anak ini Yoda ini cuma bagus di sepak bolanya aja, tapi pendidikannya enggak. Kita tuh juga mementingkan pendidikan mereka, paling tidak basic lah, gitu kan. Jangan sampai nanti keluar dari Yoda, selesai jadi pemain nggak punya apa-apa, nggak punya knowledge dan lain sebagainya. Dan kita pastinya akan mengimbangi itu. Mengimbangi dalam artian di masa karantina itu tidak hanya ngomongin skill juga, tidak hanya ngomongin sepak bola juga, tapi ada sisi pendidikannya. Pendidikannya secara umum ya. Basicnya kayak matematika. Betul, matematika, terus mungkin ada pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan segala macamnya. Jadi kita pengennya mereka juga pintar secara akademis gitu. Jadi ya pastinya akan kita balancing lah. Nah, kita juga kemarin udah beberapa kali mencari formula yang bagus gitu ya untuk bisa dapetin keseimbangan itulah. Karena balik lagi, kalau kita ngomongin soal bola, jangan sampai cuman bolanya doang nih. Ya, itu. Pendidikannya nggak diperhatikan gitu kan, kita nggak mau itu. Gitu. Jadi ya kita tetap harus balance. Mau nanya lagi, ini kan menurut saya kan talent kan bisa ditemuin di mana aja, termasuk di Indonesia. Dari menurut yang udah ngelihat perkembangan sepak bola Korea langsung, apa sih perbedaannya atau gimana sih cara maintain talent? Karena kelompok umur kita kan juga banyak yang berprestasi, cuman waktu udah nyampe umur mulai ke atas itu tuh mulai drop tuh performanya. Kira-kira dari sudut pandang mereka berdua gimana ya?
cara maintain talent kita biar tetap nih naik terus nih, nggak yang kayak tiba-tiba udah naik turun gitu. Ya. Mungkin the different things-nya adalah ketika misalkan dari usia dini, yang tadi aku bilang makanya kita fokusin juga di nutrisinya. Nutrisi. Jadi nutrisi itu is more important beside of the skill ya. Karena ketika dia sudah jadi kita nanti kesini juga bawa apa ya, ahli nutrisi lah. Ahli nutrisi. Kayak misalkan teman-teman tahu Ronaldo umur berapa sekarang, tapi masih fisiknya masih kuat banget. Nah kita mau orang Indonesia pemain Yoda ini atau Yoda ini adik-adik kami nanti kayak gitu. Jadi itu mau umur 40, sekarang udah umur berapa ya? 40 ya. 40 tuh masih main bola dan stabil gitu kan. Kalau Ronaldo, kita ngomongin Ronaldo tuh masih stabil, dan itu kita juga pengennya anak Yoda tuh seperti itu. Kan kalau kita lihat Ronaldo latihannya kan nggak main-main. Waktu dia belum masih di Sporting itu latihannya memang khusus banget dan nutrisinya juga dijaga banget. Masuk ke MU makin gila, masuk Madrid jadi lebih parah, lebih gila lagi, fisiknya makin kuat. Tapi umur 40 masih gitu. Jadi kita melihat bahwa nutrisi is the more important. This question again to the coach, but I wanna ask this now. Does the social media affect players, like in general, like mentality, or like they has too many followers or something, and they become like I don't know, focusing on social media only, or does it affect them? Well, can be, but I don't know. Right? It's if they put their goal and target much higher rather than what they safety zone, then they don't care how many followers they have. They don't give a shit like what the others say. Well, my goal is there. Why I have to stick in the current level? Right. So I can see some sports player from in Korea. The same like coach. They don't even see the review. They don't even see. They don't care because my goal is there. Oh iya. Selamat siang. So coach, this is the stream. This is the stream. Yeah. Halo, selamat siang. Welcome back again. Thank you.